Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimah Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Fatimah, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih, Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda itu turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur. Namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah
masa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para masa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari masa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari masa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahra melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak. Dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Pak Sekda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Fatima, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska.
Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda ikut turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur, namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan.
Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari masa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari masa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahra melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak. Dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua, gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Regda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu telinga terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya teman-teman. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya situasi di lapangan, bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Fatima, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan
menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda itu turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur. Namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik,
Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahra melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Geraha di Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan polisian ya dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak, dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Tegda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak. Jadi kami pagi di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi, dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada 9 petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Fatima, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda itu turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan.
aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur. Namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimah Zahra melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya, dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak. Dan rusak
rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua, gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Tegda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka. Ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada segenap petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimah Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Fatimah, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda itu turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi.
Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur, namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimah Tuzaro melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya, dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak. Dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua, gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Tegda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi
polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya teman-teman. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi, dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada segenap petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimatul Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Fatima, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda itu turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur. Namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu.
di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahro melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak. Dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Sekda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada segenap petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat.
Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimatul Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Fatima, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya di antaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, di antaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda ikut turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena masa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, masa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah masa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur. Namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi
juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para masa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari masa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari masa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahro melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya, dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua gitu ya, nasional dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Pak Sekda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada segenap petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Fatima, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya.
saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda ikut turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur, namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau
melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimah Zahro melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya, dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu, karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak, dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Negda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu sangat ringan terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi, dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada segenap petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimah Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Fatimah, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya
meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda ikut turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur, namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik,
Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahro melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Geraha di Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak, dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Negda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi, dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada segenap petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Fatima, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda ikut turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan.
aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur. Namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahro melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya, dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu, karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan
bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak. Dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua, gitu ya, nasional. Dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Negda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak. Jadi kami hadir di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada segenap petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimah Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Fatimah, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda ikut turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena masa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, masa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di
tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur, namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi, karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahra melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya, gitu. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak. Dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu
karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Pak Sekda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka. Ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi dan kita apresiasi aparat keamanan kita karena mengamankannya pun dengan penuh kehati-hatian. Artinya mengamankannya dengan tetap menjaga tindakan yang humanis. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan. Tentunya mereka semua mendapat risiko. Rekan-rekan polisi kita ini bukan tanpa potensi luka, dilempari, diserang, bahkan ada molotov ya Pak Sekda. Jadi kami hari di sini bersama Pak Sekda tentu menyampaikan apresiasi dan Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi kepada segenap petugas keamanan yang bekerja luar biasa. Rekan-rekan media juga terima kasih sudah mengabarkan apa adanya. Situasi di lapangan bisa dilihat bagaimana masyarakat dijaga kepentingan keamanannya. Segenap pelaku yang terbukti merusak diamankan dengan cara yang sebaik mungkin oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada publik juga pada hari ini bahwa kita akan terus menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh pada Jumat 26 Juni petang. Massa semula menyampaikan orasi pada sore hari dalam keadaan kondusif, namun seorang demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jatim. Sejumlah orang kemudian melakukan aksi pelemparan ke arah aparat yang berjaga di Gedung Gerahadi. Jurnalis Tribun Jatim Fatimah Zahro akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Fatimah, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana dan juga tadi seperti apa jalannya kericuhan di depan Gedung Gerahadi? Ya, terima kasih Siska. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa saat ini kondisi di Gedung Negara Gerahadi sudah aman, sudah steril, di mana masa aksi sudah berhasil dipukul mundur oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Saat ini Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dibuka untuk akses dilintasi kendaraan, di mana sebelumnya sejak pukul 15 Jalan Gubernur Suryo memang sudah ditutup dan masa aksi sudah mulai berdatangan. Masa aksi yang menyerukan Indonesia Sekarat ini tadi datang sekitar pukul 16.30, kemudian datang dan secara bergantian melakukan orasi dengan menyerukan 11 tuntutan, yang beberapa di antaranya mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok dan juga harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut dalam 11 tuntutannya diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga koperasi merah putih. Beberapa isu lokal juga turut diangkat dalam tuntutan Indonesia Sekarat dalam sore tadi, diantaranya adanya waterfront di Surabaya dan beberapa isu-isu lokal yang juga disuarakan oleh masa aksi kali ini. Berbeda dengan aksi yang beberapa hari sebelumnya di mana mahasiswa, kemudian juga elemen muda ikut turun, namun kali ini mereka tidak menggunakan atribut dari instansi, melainkan menamakan diri mereka sebagai warga Surabaya Melawan. Aksi yang semula berlangsung kondusif, menyuarakan tuntutan, kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian mulai memanas ketika sekitar pukul 18, di mana para massa aksi mulai melakukan perusakan dan juga pelemparan batu, kemudian merusak pagar Gedung Negara Gerahadi yang sisi barat, yang kemudian dilemparkan ke arah petugas. Karena massa mulai memanas, bahkan juga sempat melakukan bakar-bakar, massa yang membawa baju bekas begitu ya, kemudian juga mengangkut sampah dari kawasan Taman Apsari di depan Gedung Negara Gerahadi, kemudian dibakar di tengah-tengah massa yang akhirnya menimbulkan asap dan juga bara api di tengah-tengah massa aksi. Namun sayangnya api tersebut juga dilemparkan ke petugas dan memicu anarkis yang lebih besar. Karena situasi yang mulai memanas, akhirnya kepolisian dari Polrestabes Surabaya memang sudah bersiaga sejak sore, akhirnya melakukan pembubaran atau mendorong
atau memukul mundur para massa aksi dengan menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Tepat pukul 19, akhirnya massa berhasil dipukul mundur. Namun sayangnya tampak beberapa kerusakan memang terjadi di kawasan Gedung Negara Gerahadi. Yang sangat disayangkan adalah Gedung Negara Gerahadi memang saat ini sedang proses renovasi karena kericuhan di Agustus tahun lalu, di mana renovasi sekarang masih sedang berjalan. Namun pagar yang tadi dirusak oleh massa aksi adalah bagian dari renovasi yang dilakukan dari aksi anarkis sebelumnya. Seperti itu, Siska. Baik, tadi massa menyampaikan tuntutannya, kemudian berujung pada aksi kericuhan, ada bakar-bakaran dan juga pelemparan. Lalu bagaimana dengan respons dari Pemprov Jatim terkait dengan hal ini? Iya, secara khusus tadi memang tidak ada pejabat yang turun menemui massa aksi. Namun tadi sekitar pukul 20, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono turun untuk melakukan pengecekan fasilitas Gedung Negara Gerahadi yang rusak. Selain itu, Bapak Wagub juga tadi sempat meninjau ke lokasi di mana sejumlah massa aksi yang diamankan oleh polisi juga tadi sempat disapa atau ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun memang tidak ada momen atau waktu khusus yang diluangkan untuk menemui para massa aksi karena Wagub tadi menjelaskan bahwa Pemprov sempat menawarkan untuk adanya dialog, namun tidak sempat dilakukan atau tidak ada ruang untuk dilakukan karena mereka ketika ditanyakan tuntutannya apa seperti itu tidak bisa menyampaikan dengan jelas seperti itu dan malah memicu untuk terjadinya kericuhan. Dan hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat bisa berjalan lebih kondusif dan juga lebih tertib tanpa merusak atau melakukan anarkisme dan merusak fasilitas umum dan objek vital nasional. Terkait dengan insiden tersebut, apakah ada laporan korban luka ataupun orang yang diamankan? Berdasarkan keterangan dari Polrestabes Surabaya, disebutkan bahwa tidak ada korban luka ataupun korban dari pihak kepolisian maupun dari massa aksi. Namun dari kepolisian menyebutkan ada belasan dari massa aksi yang memang diamankan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan sudah memang diamankan di Gedung Negara Gerahadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Fatimatus Zahro melaporkan terkait dengan aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya yang berujung ricuh. Selamat bertugas kembali. Ya, kami berterima kasih karena aparat keamanan dalam hal ini rekan-rekan kepolisian ya dengan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas situasi, tapi juga bisa tentunya menjaga masyarakat dari potensi gangguan ancaman keamanan ya gitu, karena tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagian ada beberapa yang boleh dikatakan bukan hanya fokus pada menyuarakan aspirasi sudah, tapi fokus pada bagaimana caranya kemudian ini rusak, dan rusaknya ini bisa berdampak lebih luas pada stabilitas di tengah-tengah kita semua gitu ya, nasional, dan sudah disampaikan dengan baik-baik. Nah kemudian akhirnya beberapa memang kita akui oleh rekan-rekan diamankan terlebih dahulu karena sudah melakukan perusakan-perusakan yang meresahkan masyarakat. Kalau suara dan aspirasi harus diterima ya Mbak Dekda ya. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka. Ya. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi.